Jangan begitu dong. Iya dong, habis udah lama kasihan sudah tua paman aku lah. Aku punya paman itu kasihan. Saya rugi. Ya rugi gimana lo yang usaha kok rugi? Ayolah kita ketemu. Kalau ya dibatalin aja jual belinya masih kurang itu. Pusing juga aku denger itu berita-berita antum yang jelek-jelek kayak gitulah gitu loh. Macam-macam Anda. Ya enggak lah, ngapain saya macem-macem? Bapak yang macem-macem, saya yang macem-macem sampai manapun. Udahlah bayar aja lah Pak. Uang segitu kan kecil doh buat Pak Yusuf kan. Bayar aja lah, bayar. Udah. Bayar aja dah, pay and pay, oke? You pay, the problem finish, oke? Kalau enggak, udahlah. Kita ke Singapura aja dah, bertengkar dah ya, oke? Thank you. Iya bayar aja, bayar, oke, bayar ya. Jangan sampai nggak bayar lo ya. Saya tunggu 1 minggu, oke? One week, oke? 1 week. Jangan janji melulu, ya. Oke. Ya. Jangan janji. Lo Ustadz lo, jangan janji melulu lah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Wah, gawat. Bang Ucup gawat ya. Bang Ucup Mansur gawat. Ya, kasihan sama kreditor ya. Udah dikasih pinjam, dikasih modal, dibentak-bentak, dimarahi. Wah. Ya, siapa yang menyangka ya ketika dunia itu menghiasi tubuh seorang muslim yang lemah iman, meskipun ustadz tapi lemah iman, itu akan tergoda oleh kekayaan yang tidak halal. Apalagi pandai berbelit misalnya. Wah, itu bahaya ustadz, itu bahayanya ustadz di situ. Ketika tidak dibimbing oleh petunjuk. Ini yang betul-betul ruwaibidah. Karena apa? Tidak di jalan yang seharusnya sebagai ustadz. Ustadz itu teladan, bukan setan gitu. Jadi ustadz itu teladan, bukan setan. Tapi kalau ustadz sudah menjadi setan, iblis saja bisa kalah gitu. Itu bahayanya ya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan surat ke-114, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena memang ada iblis dari golongan manusia. Ya, jin dan manusia. Nah, kalau iblis dari jin itu kita sudah tahu ya. Tidak bisa berhadap-hadapan, hanya membisikkan perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi kalau iblis dari manusia, apalagi kemudian iblisnya itu bergelar ustadz, itu lebih bahaya. Ya, kita kan sering dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, yang lahir dari dedikasi seorang ustadz. Dulu di SCTV kalau nggak salah, karena merasa ustadz pilihan itu, di acara apa ya, kemudian dia menjadi ustadz yang ngetop terkenal, lalu seenaknya mempermainkan orang, ditendang dan sebagainya gitu. Itu dulu itu. Jadi tidak lagi menjadi teladan. Kalau bahasanya itu indah,
seindah sastrawan yang merangkai kata-kata, lalu disenandungkan dalam bentuk syair dan lagu. Seolah-olah begitu tuh. Kalau lagi ada maunya ustadz itu yang tidak terkendali oleh iman, ustadz yang tidak terkendali oleh iman, kalau ada maunya akan menggunakan berbagai macam cara untuk menjinakkan targetnya itu. Bahayanya ustadz itu ya. Ya, karena saya juga seorang ustadz. Harus hati-hati memang. Lebih baik tegas, keras daripada berbasa-basi, menggunakan bahasa-bahasa yang santun namun digunakan untuk menipu orang misalnya. Iya, seperti ayat-ayat sedekah, hadis-hadis sedekah itu dijadikan dalil untuk menipu orang. Itu kan sama saja tipu daya terhadap Allah. Tipu daya itu terhadap Allah. Karena Rasulullah saja itu belum pernah melakukan sikap-sikap yang seperti itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum pernah memberikan contoh-contoh sikap-sikap yang tidak sesuai itu dengan kualitas kemanusiaannya. Justru yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam keadaan lapar pun menolong orang, itu mendahulukan orang. Ini enggak. Malah setiap kantong orang itu dengan ringan diambil duitnya dengan hujjah sedekah itu. Itu kan perbuatan tidak benar dalam agama. Artinya pengemis berdasi. Pengemis berdalih ustadz. Wah. Ya, lebih dari pengemis yang minta-minta di jalan itu sebenarnya. Lebih terhina lagi. Karena menjual ayat Allah itu yang disebut dengan istarau ayatillah samanan qalila, yaitu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Karena pada akhirnya ayat-ayat itu dipatok dengan uang yang nilainya miliaran, nilainya rupiah. Orang semua mengeluarkan duit, tertarik untuk memberikan dukungan karena yaitu kemampuan bahasa tadi itu. Kemampuan bahasanya. Percaya, apalagi sudah ngetop disiarkan oleh TV-TV, media sosial, media TV, media elektronik. Namanya sudah terkenal di mana-mana. Temannya banyak gitu. Lah, kan tidak pernah memprediksi kalau orang itu sebenarnya setan, kan seperti itu biasanya kita itu. Jadi sebenarnya orang itu setan. Sebagaimana seorang Barzeza ketika digoda oleh iblis tidak berhasil, lalu sang iblis ini menyamar menjadi seorang abid, ahli ibadah yang luar biasa, yang tidak ada tolok bandingnya, yang membuat Barzeza tertegun, kagum melihat ahli ibadah yang sebenarnya itu adalah politik iblis untuk menjinakkan Barzeza gitu. Masih ingat kan cerita itu ya? Bagaimana seorang Barzeza bisa terhipnotis dengan perbuatan iblis yang menyamar. Iblis yang menyamar gitu. Menyamar sebagai seorang ahli ibadah. Ujung-ujungnya Barzeza yang kelak kemudian menjadi orang kafir, menjadi orang yang murtad dari agama, ditelanjangi. Sudah begitu mati digantung, mati dibunuh, kemudian mati dalam keadaan kafir lagi. Itu salah satu perbuatan iblis. Nah, sekarang kalau ada iblis, misalnya ada iblis itu menarik-narik sedekah, orang tertarik menggunakan, ya itu tadi, betapa indahnya iblis. Seorang Barzeza yang ahli ibadah saja bisa kepincut itu. Bisa tertarik
akhirnya Barzeza menjadi orang sekafir-kafirnya. Jadi Barzeza itu menjadi orang yang sekafir-kafirnya. Imannya sirna, imannya hilang, tidak berbekas sama sekali. Itu taktik setan, iblis itu. Bahasanya iblis itu menarik perhatian Barzeza. Membuat Barzeza berzina, membuat Barzeza minuman, membuat Barzeza membunuh, bahkan membuat Barzeza keluar dari Islam. Itu iblis. Kalau tahu itu, harusnya umat Islam ini hati-hati dari para ustadz-ustadz itu. Ustadz yang benar-benar berjalan di jalan yang benar, dan ustadz yang berjalan di atas jalan yang keruh tadi itu, yang seolah-olah menyediakan gunung emas, padahal itu adalah jalan ke neraka itu. Jadi itu akhirnya kalau sudah susah di dunia, kalau sudah yaitu tertipu, baru sadar, oh iya ya gitu. Jadi jangan gampang sih menilai orang itu hanya karena mampu merangkai kata-kata indah, kata-kata manis, ujung-ujungnya duitnya yang dikeluarkan dari sakunya gitu ya, seolah-olah dihipnotis, kemudian bikin kalkulasi, ini pahalanya sedekah sekian ratus sampai 700 sumbulat, fi kulli sumbulatin mi'ata. Kan begitu ya. Jadi setiap cabang itu mengeluarkan 100 cabang gitu. Ini lucu ini. Kemudian apa? Orang-orang banyak tertarik. Itu coba. Begitu indahnya kalimat yang keluar. Saya tidak menamakan iblis ya kepada seorang manusia, perangainya seperti iblis itu. Karena apa? Ya itu tadi. Jangan terlalu percaya kepada orang yang pakai label ustadz. Meskipun saya seorang ustadz ya. Jangan lihat kalau perbuatannya itu cenderung tadi itu menghipnotis seseorang, mengeluarkan dana. Ada lagi itu dulu peristiwa ya. Saya masih teringat tahun berapa ya? Kalau nggak salah masih mudah-mudahnya saya itu tahun 70-an ya, 70-an. Ada penataran Ustadz, penataran dai itu di Surabaya. Kebetulan saya tugas. Jadi saya tugas tuh ya. Tugas dari organisasi di Madura waktu itu. Mendatangi penataran Ustadz tuh selama beberapa hari. Nah, di antara penataran-penataran itu ada yang menarik gitu. Yaitu pencerahan dari Kapolda, salah satu mungkin petugas dari Kapolda, saya sudah lupa namanya karena sudah terlalu lama ya. Jadi menceritakan bagaimana ada seorang kiai gitu ya. Sayangnya beliau ini tidak menyebutkan daerahnya di mana gitu. Jadi ada seorang kiai. Ada seorang kiai, dia punya santri wanita gitu. Menurutnya setiap wanita itu dihamilin. Ada 50 wanita yang hamil oleh kiai tersebut. Nah, ketika ditanya, diinterogasi, katanya disuruh Allah. Aduh. Iya, artinya ini ada banyak iblis ini bisa berkedok siapa saja. Kalau dulu itu pernah dengar ceritanya Zainuddin MZ,
Kalau iblisnya orang awam itu awam juga, tapi kalau iblisnya ustadz itu ustadz. Maka iblisnya itu lebih dari ustadz. Nah, kemudian bersekongkol dengan iblis manusia itu. Itu saya ingat ceritanya Sunuddin MZ di ceramahnya itu dulu ya. Jadi dia kalau mengutip di dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu nama-nama setan yang bertugas untuk menggoda para ulama, menggoda para ustadz itu ya, menggoda para pembawa risalah agama. Bahkan itu iblis-iblis yang menggoda para nabi itu banyak itu. Kita tahu bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digoda iblis ya. Nabi Isa alaihissalam, Yesus dalam perjanjian lama ini sampai pernah dibawa iblis itu ke gunung apa gitu ya. Jadi luar biasa jika kita itu berbicara setan, iblis itu. Jadi iblis ini berbagai macam iblis ini memang tujuannya di dalam Al-Quran la ughwiyannahum ajma'in. Itu janjinya itu. Janjinya kepada Allah ya, bahwa seluruh manusia ini akan disesatkan. Jadi kalau ada ustadz bertingkah laku aneh, ujung-ujungnya mengeluarkan duit dari saku, misalnya mengemis dengan berkedok ayat-ayat Allah, mengemis dengan berkedok ayat-ayat sedekah, ujung-ujungnya bisnis, itu namanya ustadz bisnis, yaitu bisikan manis. Jadi kalau ustadz yang selalu bisikan manis ini memang suka berbisnis bisikan manis, agar semua orang tertarik dan mau memberikan secuil hartanya untuk keberadaan dirinya. Siapa tahu dia kemudian banyak duitnya, beli ini dan sebagainya, orang tertarik. Investasi bodong tadi itu terjadi di akhirnya nasibnya seperti sekarang ini. Banyak korbannya, banyak, dan bagai macam cara itu. Jadi ahli ibadah saja sekelas Barzeza itu ya, sekelas Barzeza bisa menjadi kafir karena iblis, apalagi sekelas Yusuf Mansur gitu, yang tidak pernah disebutkan hadis, tidak pernah disebutkan Al-Quran. Ini Barzeza diceritakan hadis, disebutkan dalam hadis. Kalau disebutkan di dalam hadis, itu betapa hebatnya seorang Barzeza itu dulunya gitu. Kalau tidak hebat, tidak akan disebutkan oleh hadis. Dia betapa hebatnya seorang ahli ibadah, 60 tahun beribadah kepada Allah, pada akhirnya harus menjadi orang kafir, digoda iblis. Demikian juga ustadz. Ini ahli abid ya, ahli ibadah gitu. Ini ustadz. Bisa saja kalau seorang ustadz itu hanya cuap-cuap saja, amalannya tidak seperti ucapannya gitu. Dan ustadz itu akan sangat bangga ketika ucapan-ucapannya yang mengandung harapan, terutama berkaitan dengan harta tadi, itu dipenuhi. Jadi inilah yang seringkali menggunakan kata-kata baik untuk menipu orang. Ya. Kata-kata baik untuk menipu orang. Jadi kejadiannya banyak di mana-mana itu. Banyak itu, kejadian seperti itu banyak. Saya pernah juga mendapat laporan dari teman saya itu. Jadi teman saya ini cerita sama saya, "Tat, saya ketemu seorang korban." "Korban apa itu?" "Ya, korban seorang ustadz. Malamnya mengadakan pengajian. Yang hadir tuh banyak. Ya, berbagai macam lah. Baca Barzanji, Diba, dan sebagainya dalam rangka maulid. Ujung-ujungnya dijualin minyak gitu." Ujung-ujungnya itu dijualin minyak katanya.
Wah, di mana tuh bisa begitu tuh? Di jalan ini katanya. Ya Allah. Bahkan tuan rumahnya itu pihak dipaksa membeli satu botol minyak itu harganya 40 juta. Na'udzubillah min dalik, kata saya. Jadi ini bahayanya ustadz tuh, kalau terlalu jadi bahayanya ustadz ketika di luar manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya kecenderungan yang aneh-aneh, punya kecenderungan berbohong, punya kecenderungan berdusta gitu. Punya kecenderungan mempengaruhi orang dengan cara-cara salah gitu. Dan seperti itu karena tidak merasa dosa ini. Orang seperti itu menganggap itu adalah bagian dari cara-cara hidup mereka gitu. Bagian dari profesinya gitu. Menganggap itu profesional gitu. Lalu banyaklah berduyun-duyun orang memberikan dukungan, mengeluarkan modal, datang jutaan, ratusan juta, miliaran, sampai pada akhirnya melihat harta begitu banyak, sampai triliun, bisa beli pesawat tuh ya, jet pribadi misalnya. Tapi uangnya dari uang hasil minta-minta, sedekah dan sebagainya, misalnya seperti itu. Rumah mentereng, mobil itu mobil mahal ya. Mobil keluaran luar negeri itu. Bahkan mobilnya presiden Amerika bisa dibeli itu. Iya. Tapi hasilnya mengemis misalnya. Orang itu yang baik, orang yang baik itu ya, orang ustadz yang baik, ketika lingkungannya, nggak usah jauh-jauh, tetangganya merasakan kebaikan. Merasa senang gitu. Jadi tetangga ini kalau di dalam Islam 40 rumah ke sebelah utara, 40 rumah ke sebelah selatan, 40 rumah ke sebelah barat, 40 rumah ke sebelah timur itu. Itu tetangganya merasakan nikmat hidup berdampingan dengan ustadz itu. Masa kalah dengan masa kalah dengan Boim Wong gitu ya. Dia malah mengeluarkan duit kemana-mana itu. Cari duit dia dengan cara yang halal ya. Kalau misalnya dibandingkan antara, bukan kita ini ya, antara Yusuf Mansur dan Boim Wong, jelas-jelas halal itu, yaitu uangnya Boim Wong itu. Jelas-jelas halal itu. Karena dia berkeringat mencari duit, kemudian malah bersedekah untuk orang lain, membantu untuk orang lain dan sebagainya. Dia menolong orang lain, orang yang tertindas, dan harum namanya. Itu Boim Wong. Nah, Yusuf Mansur ini menjadi perbincangan umum sudah itu. Jadi semua orang memberitakan kejelekannya. Apa ya? Tidak mau berbuat baik orang seperti itu artinya. Cobalah kalau memang beriktikad baik itu, apalagi misalnya kreditor itu yang sudah banyak memberikan modal kepada Yusuf Mansur, bukannya menggunakan bahasa-bahasa mengancam, bahasa preman, itu premannya itu yang keluar, bukan bahasa ustadz, premanismenya keluar tuh, ngancam-ngancam segala gitu ya, yang mencerminkan kualitas ustadznya di mana selama ini, Al-Qur'annya mana gitu, hadisnya mana. Yang dulu berbicara di TV itu penuh dengan senyum gitu, tiba-tiba matanya ming. Harusnya tidak begitu dong. Ini ya dari saya. Jadi seharusnya Yusuf Mansur ini menunjukkan keustatannya, bahwa dia memang benar-benar ustadz teladan. Lebih baik hancur demi orang lain daripada kemudian kaya menyusahkan banyak orang gitu. Jadi lebih baik hancur miskin, serahkan semua hartanya kepada orang lain itu, daripada kaya kemudian menyusahkan orang banyak. Apa tidak takut kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala tubuhnya
Yusuf Mansur itu dicabik-cabik oleh malaikat karena banyak minta duit kepada orang-orang gitu ya. Ingat janjinya Allah itu kelak akan berlaku. Jadi pengemis lintas pengemis lintas tingkatan ini mulai dari pengemis miskin yang miskin itu sampai pengemis yang profesional tingkat tinggi itu ya sama di hadapan Allah itu akan dikulitin dagingnya itu. karena minta tidak ada tujuannya, hanya untuk memperkaya diri itu. Jadi itu Ustadz tuh padahal harus merakyat banget bagaimana bersikap terhadap hamba-hamba Allah yang ada yang lebih bawah, sehingga semua orang miskin di Jakarta ini dengan adanya Yusuf Mansur bisa tertolong. Harum baunya, masa kalah sama Boim Wong? Aduh, itu Boim Wong harum banget namanya itu. Itu maksud saya loh. Jangan kalahlah sama Boim Wong itu. Jadi kalau ini malah bukannya membantu tapi semacam memeras dari orang-orang. Lebih baik itu harta dijual seluruhnya, dikeluarkan semua hartanya itu. Mendingan hidup miskin dengan keluarga daripada hidup kaya dengan tanggungan doa-doa umat yang tidak halal dengan uang yang dipermainkan itu tuh. Itu dari Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.